Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Widiakso. Saya dari kelas IF 4507 dengan NIM 130121328. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang bertema alam dan manusia. Oke, slide berikutnya. Kita pendahuluan dulu. Nah, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kelebihan. Allah menciptakan manusia dari tanah. Allah menciptakan manusia berikut dengan tugas-tugas mulia yang diembannya. Salah satunya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia ahsanut takwim, yaitu sebaik-baik cipta dan menundukkan alam beserta isinya bagi manusia agar manusia dapat memelihara dan mengelola serta melestarikan kelangsungan hidup di alam semesta ini. Oke, slide selanjutnya. Pengertian manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Nah, beda lagi dengan menurut Muhammad Daud Ali, manusia merupakan ciptaan Tuhan yang unik. Dari zaman klasik, manusia selalu dijadikan subjek studi dan hal ini tetap berlangsung sampai sekarang. Jadi dari zaman dahulu manusia itu telah dijadikan bahan penelitian ya atau menjadikan objek atau subjek dari penelitian-penelitian bahkan sampai sekarang. Slide berikutnya, istilah manusia dalam Al-Quran. Terdapat beberapa istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama ada insan, terdapat dalam Quran surat Al-Insan ayat 1. Yang kedua ada basyar, terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Yang ketiga ada An-Nas, terdapat dalam Quran surat An-Nas ayat 1. Yang keempat ada Bani Adam. Bani Adam mengacu pada asal-usul kejadian manusia, yaitu dari Nabi Adam. Slide berikutnya, proses penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran beberapa disebutkan bahan-bahan pembuatan manusia. Bahan-bahan dari pembuatan manusia. Yang pertama ada tanah. Menurut Quran surat Al-An'am ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua ada air. Menurut Quran surat Al-Furqan ayat 54, manusia berasal dari air. Ya, yang selanjutnya ada roh. Roh merupakan komponen dari manusia. Roh akan ditiupkan ke dalam janin setelah janin berumur 4 bulan. Lalu sebelum janin berumur 4 bulan, roh tinggalnya di mana ya? Nah, di slide berikutnya saya akan menjelaskan kira-kira sebelum janin umurnya 4 bulan, roh itu berada di mana ya. Slide berikutnya, potensi dasar manusia. Jadi, manusia ini memiliki potensi dasar ya. Yang pertama ada jasad dan ruh. Ini otomatis ya, setiap manusia itu pasti memiliki jasad dan ruh. Yang kedua ada pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, pendengaran ini digunakan untuk ya mendengar, penglihatan ya digunakan untuk melihat, dan hati digunakan untuk berpikir. Terus ada fitrah. Nah, fitrah ini merupakan potensi dasar yang baik dari manusia. Oke, slide berikutnya ada sifat dasar manusia. Tadi kan kita punya potensi dasar manusia. Ternyata manusia juga memiliki sifat dasar nih. Yang pertama ada halwa, sifat keluh kesah. Otomatis manusia itu pastilah ada masa di mana dia berkeluh kesah gitu. Yang kedua ada kabat, susah payah atau sibuk. Nah, setiap manusia ini pasti memiliki kegiatan yang menyibukkan dirinya. Yang ketiga ada daifa, sifat lemah secara fisik dan lemah melawan hawa nafsu. Yang keempat ada zalim, zalim dan bodoh. Oke, slide berikutnya. Tugas manusia. Seperti pada slide pendahuluan tadi, Allah menciptakan manusia itu bukan hanya semata-mata tanpa alasan, tapi memiliki beberapa tugas mulia gitu ya. Yang pertama, manusia adalah hamba Allah yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, fungsi kekhalifahan manusia. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Khalifatullah fil ardi atau wakil Allah di muka bumi. Yang ketiga, peran pengemban amanah Allah. Nah, hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Oke, slide selanjutnya. Nah, manusia dari alam ke alam. Yang pertama ada alam ruh. Tahap pertama manusia hidup dan berada di alam gaib. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya ya. Jadi ketika janin ini belum berusia umur 4 bulan, nah ruhnya ini tinggal di sini.
di alam ruh. Nah, alam ruh ini berupa alam gaib ya. Yang kedua ada alam rahim. Lamanya manusia di dalam rahim ibu diperkirakan sekitar 9 bulan. Jadi roh itu ditiupkan ketika manusia berumur 4 bulan. Gitu. Terus lahirlah ke dunia, masuk ke alam dunia. Nah, disinilah manusia mengemban tugas untuk selalu beribadah kepada Allah. Nah, disinilah kita berada. Yang nonton video ini ya berada di alam dunia yang mungkin ketika ada di alam barzah, manusia menonton ini ya. Yang menonton video ini pastilah berada di alam dunia. Yang kedua ada alam barzah. Nah, di sini roh menunggu sampai dunia kiamat atau biasa disebut dengan ini nih alam kubur gitu. Jadi ketika kita mengalami kematian, berpisahnya roh dengan jasad. Nah, rohnya ini berada di alam barzah. Nah, alam barzah berada di batas antara alam dunia dan alam akhirat gitu. Berarti di antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi ibaratnya mah alam barzah ini merupakan persinggahan roh-roh sebelum masuk ke alam akhirat gitu. Nah, alam dunia dan alam barzah ini ibaratnya antara ladang ya. Ibaratnya alam dunia ini ladang, ladang yang harus kita tanam sebaik-baiknya gitu. Nah, alam barzahnya ya kita tinggal manennya gitu. Jadi apapun yang kita tanam di dunia maka akan kita panen di alam barzah. Ya kalau kita nanamnya baik ya dapatnya baik juga. Kalau nanamnya buruk ya nanti kita dapatnya buruk juga. Nah, yang alam terakhir yang dilalui oleh manusia adalah alam akhirat. Nah, roh manusia akan hidup abadi kekal selama-lamanya. Disinilah surga dan neraka berada. Gitu. Nah, sebelum ke alam akhirat itu manusia dikumpulkan dalam suatu padang atau namanya itu padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu kalau sekarang tuh bagikan orang-orang haji yang berkumpul di padang Arafah. Nah, seperti itu gitu. Nah, di padang mahsyar ini ngapain? Nggak sekedar kumpul-kumpul aja gitu ya. Di padang mahsyar itu kita ditimbang lah amal baik dan amal buruk kita. Kita lebih condong kemana nih gitu. Nah, slide berikutnya. Nah, ini merupakan slide terakhir, kesimpulan. Allah menciptakan manusia bukan semata-mata tanpa alasan, melainkan untuk melaksanakan tugas berupa beribadah kepadanya. Selain itu, Allah juga menciptakan beberapa alam untuk dilalui manusia selain alam dunia. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan diri untuk melewati alam-alam tersebut. Nah, sekarang terima kasih yang sudah menyaksikan video ini atau menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.